Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ira. Selamat malam kepada teman-teman sekalian. Terima kasih sudah berhadir pada meeting kita malam hari ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Terima kasih kepada Andrea Gata Barus, terima kasih kepada Eriza, dan terima kasih kepada Suryani. Nah, teman-teman, untuk melancarkan kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita mengadahkan tangan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melancarkan acara kita pada malam hari ini. Di sini saya akan memimpin doa untuk yang muslim dan untuk agama yang lainnya silakan menyesuaikan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Pada malam hari ini kami masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kami bisa melaksanakan bimbingan kelompok kami pada malam hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada kami dalam menjabarkan topik kami pada malam hari ini, sehingga bisa menjadi ilmu baru dan berkah kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami semua rasa kasih sayang, rasa saling pengertian di antara kami, serta berikanlah petunjuk dan perlindungan-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa orang tua kami, dosa dosen-dosen kami, dosa para pahlawan kami, dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, maka kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, baik teman-teman, setelah kita berdoa, ada baiknya kita mengetahui sebenarnya apa sih kegiatan yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Adakah teman-teman yang ingin menjabarkan pengertian dari bimbingan kelompok? Silakan raise hand, siapa duluan? Silakan Andre. Bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu untuk membahas masalah atau topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok. Terima kasih, Ra. Terima kasih Andre. Selanjutnya Eriza. Baik, terima kasih Ira. Menurut saya, bimbingan kelompok adalah layanan yang membahas masalah umum dalam kehidupan kita yang dilakukan secara kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok yang kita buat. Terima kasih. Baik, terima kasih Eriza. Adakah yang ingin menyimpulkan teman-teman? Silakan. Jika tidak ada, maka saya sendiri yang akan menyimpulkan. Jadi, bimbingan kelompok yang kita lakukan pada malam hari ini adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh konselor kepada setiap kelompok-kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang membahas tentang topik umum di dalamnya. Oke, itu tadi pengertian dari bimbingan kelompok. Sebenarnya apa sih tujuan dari bimbingan kelompok? Adakah yang ingin berpendapat? Siapa duluan? Dipersilahkan. Silahkan, Andre. Tujuan dari bimbingan kelompok yaitu untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama guna memperoleh berbagai bahan materi dari konselor yang ada di sekolah dan sebagai narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun pelajar. Terima kasih, Ra. Baik, terima kasih kepada Andre. Selanjutnya Eriza, silahkan. Terima kasih Ira. Menurut saya, untuk melatih public speaking yang pertama. Kedua, kita bisa mengeluarkan pendapat yang kita punya, lalu bisa menghargai pendapat orang lain. Terus kita bertanggung jawab juga atas pendapat yang kita keluarkan. Dan kita juga bisa saling bertukar pendapat. Terima kasih. Terima kasih kepada Eriza. Selanjutnya Suryani.
Baik, menurut saya tujuan bimbingan kelompok itu yaitu melatih kita untuk berpendapat dan saling menukar pendapat di hadapan teman-teman kita semua, dan melatih kita untuk bersikap terbuka kepada teman-teman kelompok kita, melatih untuk membina keakraban kita bersama. Baik, terima kasih pada Suryani. Nah, jadi teman-teman, adakah yang ingin menyimpulkan? Jika tidak ada, maka saya sendiri yang akan menyimpulkan. Jadi, tujuan dari bimbingan kelompok adalah yang pertama, melatih kita untuk terbiasa melakukan sosialisasi, terutama dalam bidang komunikasi, supaya kita berani untuk mengeluarkan pendapat, ide, atau saran, dan kita nggak perlu malu dalam menyampaikan ide-ide kita tersebut. Kemudian bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Kemudian bisa melatih kita untuk membina keakraban bersama teman-teman, khususnya dalam kelompok, kemudian melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kelompok, kemudian melatih kita untuk bersifat tegang rasa di antara sesama kelompok kita, kemudian bagaimana kita bisa menemukan alternatif pemecahan masalah dari topik yang akan kita bahas nanti. Nah, itu tadi tujuan dari bimbingan kelompok, teman-teman. Oke, di sini saya akan membacakan tata tertib pelaksanaan bimbingan kelompok kita pada malam hari ini. Nah, yang pertama, diharapkan kepada semua anggota kelompok untuk berani berpendapat, tidak ada pendapat yang salah atau disalahkan nantinya, dan tidak ada pendapat yang akan diejek-ejek nantinya. Kemudian, siapa yang ingin berpendapat, silakan raise hand, dan kepada teman-teman yang lain, silakan mendengarkan teman yang akan berpendapat. Oke, teman-teman, itu saja pengantar pelaksanaan kita pada malam hari ini. Dan di dalam bimbingan kelompok kita ada asas-asas yang berlaku. Yang pertama, ada asas kearifan, asas keaktifan yang dimana setiap anggota kelompok diharapkan untuk aktif berpendapat dan melakukan solusi yang dibahas dalam kelompok ini. Kemudian asas keterbukaan, yaitu diharapkan setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka dalam memberikan ide, pendapat, dan saran-sarannya. Kemudian yang ketiga, asas kemandirian, yaitu diharapkan kepada semua anggota kelompok untuk dapat melakukan alternatif yang positif, serta meninggalkan alternatif yang secara negatif. Kemudian yang keempat, asas kenormatifan. Nah, apabila kita ingin menyampaikan sesuatu hal, itu diharapkan ada norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, apabila di dalam diskusi kita pada malam hari ini ada rahasia, diharapkan kita semua berjanji untuk merahasiakannya. Nah, baik teman-teman, untuk meningkatkan keakraban di antara kita, ada baiknya kita bermain game, yaitu namanya game pengakraban yang berjudul Sambung Nama Hewan Yux. Nah, nanti di sini saya menyebutkan satu nama hewan, kemudian menunjuk satu di antara kamu untuk menyambung nama hewan tersebut dan menggerakkan atau mencontohkan apa yang spesifik dari hewan tersebut. Apakah teman-teman sudah paham? Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayam kukuruyuk disambung oleh Andre. Macan rar disambung oleh Eriza. Naga hau disambung oleh Suryani. Anjing gunggung disambung oleh Ira. Maaf ya teman-teman, tapi PK nggak ikut bermain. Silahkan kalian oper di antara teman-teman sekalian. Anjing gunggung disambung oleh Andre. Gajah disambung oleh Eriza. Harimau hau disambung oleh Suryani.
Unta disambung oleh Andre. Angsa kuek-kuek disambung oleh Eriza. Anak kucing miau disambung oleh Ira. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas gamenya. Mari kita tepuk tangan. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini adalah bimbingan kelompok topik bebas. Topiknya itu berasal dari setiap anggota kelompok. Jadi, diharapkan kepada teman-teman menyumbangkan satu topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Siapa duluan nih? Dipersilahkan. Ira. Maksudnya topik yang ada dari teman-teman gitu. Topik yang teman-teman punya. Kalau saya ada pinjaman online ilegal. Kalau topik saya, maraknya pemakaian narkoba di lingkungan masyarakat. Kalau topik yang Riani dapat tentang meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. Oke, kalau topik dari Ira ada investasi bodong. Nah, kita sepakat siapa duluan nih yang akan melaksanakan bimbingan kelompok pada malam hari ini? Ira. Oke, berarti investasi bodong. Yang kedua ada maraknya narkoba di antara kita. Kemudian yang ketiga ada pinjaman online ilegal. ya, pinjaman online ilegal dan seterusnya. Oke, baik teman-teman. Jadi kita pada malam hari ini sudah sepakat untuk melaksanakan bimbingan kelompok topik bebas mengenai investasi bodong. Apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok pada malam hari ini? Jika sudah, silakan anggukkan kepalanya. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan perasaan teman-teman pada malam hari ini. Bagaimana perasaan teman-teman? Semangat, Ira. Senang, Ira. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi pembahasan kita adalah tentang investasi bodong. Kenapa sih topik ini penting untuk kita bahas? Siapa duluan yang ingin berpendapat? Silahkan. Silahkan, Suryani. Baik, terima kasih Ira. Mengapa investasi bodong ini penting kita bahas? Karena topik ini kita bahas biar kita tahu faktor terjadinya investasi bodong ini, bagaimana dampaknya, bagaimana, dan jika investasi bodong ini mengarah ke arah yang negatif atau positif. Kita membahas investasi bodong ini agar kita terhindar dari kenegatifan investasi bodong ini. Baik, terima kasih Suryani. Selanjutnya Andre, silahkan. Mengapa kita penting membahas topik investasi bodong ini? Karena investasi bodong ini adalah penipuan berkedok investasi atau penanaman modal. Praktik penipuan ini sudah marak di tengah masyarakat terjadi. Untuk menghindarinya, kita harus mencari solusi yang baik nantinya. Oleh karena itu, kita akan membahas topik ini bersama-sama untuk memecahkan masalah tentang investasi bodong dan harus membuat kita lebih waspada dalam mengelola perekonomian kita sehingga bisa menjadi lebih efektif. Terima kasih, Ra. Baik, terima kasih Andre. Selanjutnya Eriza, silahkan. Terima kasih, Ira. Menurut saya kenapa kita penting membahas topik ini agar kita mengetahui apa sih itu investasi bodong dan ciri-ciri dari investasi bodong itu sendiri. Terus kita juga bisa tahu gimana
dampaknya untuk masyarakat sekarang yang kebanyakan taunya investasi tapi tidak tahu dengan jelas apa itu investasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Eriza. Nah, jadi teman-teman, adakah yang bisa menyimpulkan? Jika tidak ada, maka akan saya simpulkan. Jadi, pentingnya kita membahas topik tentang investasi bodong ini karena memang permasalahan ini udah marak ya di kalangan masyarakat. Jadi, bagaimana kita bisa mencegah diri kita sendiri atau lingkungan kita untuk menghindari investasi bodong ini, serta kita mengetahui apa sih faktor penyebab, dampak, dan solusi yang akan kita lakukan untuk diri kita atau lingkungan kita untuk mencegah investasi bodong ini. Oke, lanjut kita masuk ke faktor penyebab. Apa sih yang menyebabkan orang terjerumus untuk mengikuti investasi bodong? Siapa duluan yang ingin berpendapat? Silahkan. Silahkan Eriza. Ya, terima kasih, Ira. Menurut saya, kenapa orang banyak yang tergiur untuk investasi bodong sendiri? Karena kebanyakan orang mikir kalau investasi itu bakal feedbacknya itu baik kan, kayak dalam jangka panjang tuh pemasukan kita tuh lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan untuk investasi itu sendiri. Tetapi kebanyakan orang tidak menyelidiki dulu apakah investasi itu aman atau tidak, sehingga kebanyakan juga yang terjerumus ke dalam investasi bodong itu sendiri. Begitu, Ira. Baik, terima kasih Eriza. Selanjutnya Suryani, silahkan. Baik, terima kasih Ira. Menurut saya, faktor penyebab investasi bodong ini yang pertama, masih rendahnya tingkat literasi masyarakat tentang masalah keuangan. Yang kedua, kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat sehingga mengambil keputusan yang tidak dipertimbangkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kelemahan masyarakat yang sangat mudah tergiur dengan tawaran keuntungan yang sangat besar tanpa harus repot-repot berusaha. Baik, terima kasih Suryani. Selanjutnya Andre, silahkan. Kasus investasi bodong, faktor penyebabnya itu karena masyarakat kurang memiliki literasi atau edukasi yang membuatnya tidak pandai dalam mengelola keuangan sehingga terjerumus ke dalam investasi bodong ini. Di masyarakat sudah marak terjadi investasi bodong ini. Kemarin ada kasus itu, si Doni Salmanan itu kan kemarin dia banyak memakan korban sehingga banyak yang rugi dalam kasusnya. Mungkin itu saja, Ira. Baik, terima kasih Andre. Adakah yang bisa menyimpulkan? Oke, jika tidak ada, maka akan saya simpulkan. Jadi, teman-teman, faktor penyebab dari maraknya investasi bodong di masyarakat kita, benar tadi seperti yang dikatakan oleh Suryani, Eriza, dan Andre, bahwasannya masyarakat kita ini kurang literasi atau kurangnya edukasi dalam, terutama dalam mengelola gadget gitu, karena mereka asal mengambil informasi aja tanpa menyelidiki lebih dalam lagi sebenarnya apa sih investasi ini. Kemudian sama yang seperti yang dikatakan Eriza, orang itu mau mengambil keuntungan besar gitu, karena investasi jelas ya kita ketika kita menabung uang maka uang kita akan digandakan gitu, ibaratnya gitu. Jadi masyarakat ini berpikir bahwasannya kayaknya menguntungkan nih, padahal investasi yang ia masukkan itu bodong. Nah, itu tadi kurangnya edukasi atau kurangnya literasi masyarakat. Kemudian rendahnya pengetahuan gitu. Jadi mereka kayak ngikut-ngikut aja. Kadang-kadang kan ada nih anak muda gitu, dia kayak mana ya, menggoda orang tuanya untuk, "Yuk Bu, ikut investasi," gitu. Orang tuanya ini nggak tahu apa-apa, karena diiming-imingi oleh anaknya bahwasanya investasi ini menguntungkan, bla 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 segala macam. Jadi orang tuanya ini ikut gitu. Jadi orang tuanya ini nggak ada yang kayak tadi ilmu pengetahuannya rendah tentang yang begitu-gitu. Jadi dia kayak ngikut aja, ya udahlah dia anakku gitu. Mungkin anakku nggak mungkin kan menjerumuskan aku gitu, karena rasa percaya orang tua tadi gitu. Kemudian
eh, seperti yang kita tahu masyarakat sekarang itu mager ya. Jadi mereka ingin bagaimana sih caranya mendapatkan uang banyak tanpa bekerja gitu, tanpa banting tulang. Jadi ya mereka ikut investasi bodong ini. Padahal seperti yang kita tahu ya, siapa tadi kata Andre, Doni Salmanan itu dia yang dulunya dia tamat SD, kemudian dia bekerja, kemudian dia mengenal tentang investasi gitu kan. Jadi dia sekarang sampai kaya raya. Namun nyatanya investasi yang ia ikutin itu adalah salah satu investasi bodong. Jadi seperti yang kalian tahu ya teman-teman, ia sekarang masuk ke jeruji besi karena itu tadi kurangnya pendalaman ilmu atau edukasi. Oke teman-teman, lanjut nih. Sebenarnya lalu apa sih dampak yang disebabkan oleh investasi bodong ini? Siapa duluan yang ingin berpendapat? Riza, silahkan. Terima kasih, Ira. Seperti yang kita tahu, bahwasanya investasi bodong ini tidak menghasilkan keuntungan untuk individu yang melakukannya, tetapi malah mendapatkan kerugian yang sangat besar. Terus mungkin kalau dia udah make uang orang, jadinya harus ganti lagi uang orang yang udah terpakai dari apa yang dia investasi itu. Ya intinya sih kerugian materi pasti. Dah, terima kasih. Baik, terima kasih Eriza. Selanjutnya Andre. Dampak dari investasi bodong ini menyangkut ke perekonomian di masyarakat, karena masyarakat yang seperti yang kita bilang tadi yang kurang edukasi akan tertarik berinvestasi dengan keuntungan yang berlipat ganda, sehingga dia tergiur dan menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut, sehingga banyak kerugian materi yang disebabkan oleh investasi bodong tersebut. Itu saja, Ira. Baik, terima kasih Andre. Adakah yang ingin menyimpulkan? Oke, jika tidak ada maka akan saya simpulkan. Jadi dampak dari investasi bodong adalah seperti yang dikatakan Eriza tadi adalah kerugian. Juga sama seperti yang dikatakan Andre, bahwasanya investasi bodong ini menyebabkan kerugian materi, terutama pada masyarakat yang emang mempertaruhkan semua hartanya untuk investasi, padahal dia nggak tahu nih, sebenarnya ini adalah tipu-tipu gitu, jadi membuat dia rugi materi, rugi fisik gitu, bahkan juga bisa menyebabkan stres juga, bisa juga buat bunuh diri gitu ya. Kemudian sebenarnya ini berdampak langsung pada perusahaan-perusahaan yang emang benar-benar mempunyai investasi yang memiliki investasi yang benar-benar investasi gitu, yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Nah, jadi mereka nggak dapat lagi nih kayak kepercayaan dari masyarakat, karena seperti yang masyarakat tahu bahwasannya di mindset masyarakat setelah viralnya kasus dari Doni Salmanan itu, jadi masyarakat nggak percaya lagi nih sama investasi. Jadi dampaknya itu kepada perusahaan-perusahaan gitu. Oke, itu tadi dampaknya. Kemudian apa sih solusi yang harus kita lakukan agar investasi bodong ini nggak terjadi lagi? Adakah yang ingin berpendapat? Silahkan. Siapa duluan? Silahkan kepada Eriza. Baik, terima kasih Ira. Menurut saya, solusinya yang pertama itu ketika kita ingin berinvestasi, kita harus tahu jenis investasi apa yang akan kita lakukan, lalu apakah investasi itu aman dan terjamin, lalu menelusuri apakah ada otoritas yang menangani dan mempertanggungjawabkan investasi itu sendiri. Segitu aja Ira, terima kasih. Baik, terima kasih Eriza, sangat bagus ya pendapatnya. Selanjutnya kepada Andre, silahkan. Solusi yang dapat kita terapkan yaitu kita harus waspada jika mendapatkan tawaran keuntungan yang luar biasa menarik atau berlipat ganda. Kemudian yang kedua, lakukan pemeriksaan dokumen perizinan lembaga atau perusahaan investasi tersebut.
Sehingga dengan melakukan pemeriksaan kita bisa percaya bahwa investor tersebut memiliki izin yang resmi. Kemudian yang ketiga, telitilah dalam bentuk dan cara pemasaran produk investasi tersebut. Terima kasih, Ira. Baik, terima kasih Andre, sangat bagus. Selanjutnya Suryani, silahkan. Baik, terima kasih Ira. Hal yang perlu kita lakukan untuk menghindari jeratan investasi bodong ini yaitu cari tahu terlebih dahulu informasi secara detail yang sedetail-detailnya tentang lembaga yang menawarkan investasi ini. Dan kenali ciri-ciri investasi ini, melihat dahulu resiko apa yang akan terjadi ke depannya jika kita menerima investasi tersebut. Baik, pertimbangkan dahulu resiko apa yang terjadi di kemudiannya. Jangan mau tertipu daya akan halnya investasi yang menawarkan keuntungan yang sangat besar namun belum terbukti adanya untung tersebut. Dan jika kamu sudah terjebak di dalam investasi bodong ini, kumpulkan korban yang terkena juga. Dan kemudian pilih pengacara yang kompeten dalam mengajukan si penginvestasi bodong ini untuk dibawa ke pengajuan hukum pidana. Karena investasi bodong ini bisa saja dilaporkan dengan hukum pidana ke pihak kepolisian. Baik, terima kasih Suryani, sangat bagus solusinya. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, solusi yang bisa kita ambil dalam mencegah terjadinya investasi bodong ini meluas lebih dalam lagi. Yang pertama, seperti yang dikatakan teman-teman tadi adalah melakukan penelusuran, melakukan sebenarnya ini benar nggak sih investasi yang betul-betul investasi, apakah ini investasi yang memberikan keuntungan yang emang benar-benar yang ditawarkan itu. Kemudian kita memperbanyak literasi ya, kita harus membaca apakah investasi ini emang investasi yang udah terdaftar di OJK ataukah investasi ini hanya investasi semata-mata untuk meraup keuntungan di pihak-pihak tertentu. Jadi kita harus melakukan observasi mengenai hal tersebut. Kemudian solusi yang kedua adalah seperti yang dikatakan Suryani, ketika kita sudah, misalnya kita udah terjerumus nih dalam investasi bodong, kita mengumpulkan korban-korban, kemudian kita mengajukan gugatan ke kantor polisi untuk memberantas sebenarnya siapa nih yang pembohong di antara kita, apakah dari investasinya ataukah dari mana-mananya gitu. Jadi kita harus mencari tahu. Kemudian kita harus pandai-pandai menggunakan gadget ya teman-teman, karena informasi yang kita dapatkan di gadget itu belum 100% benar-benar kebenarannya, karena kita harus menggali dulu, karena kan ada informasi yang hoax nih, yang kata orang nggak hoax gitu kan dulu pernah sempat viral nih hoax. Jadi diharapkan kepada masyarakat itu untuk membaca, untuk menelusuri sebenarnya apa sih dampak kalau saya ikut-ikutan investasi. Kemudian solusi yang selanjutnya menurut saya adalah tindak tegas dari pemerintah. Bagaimana pemerintah menindak tegas di investasi bodong ini. Nah, seperti yang kita tahu hasil kerjanya itu sudah nampak ya sekarang. Jadi investasi bodong itu udah ada nih daftar nama-nama yang sudah ketangkep gitu. Jadi kita nggak perlu ragu lagi nih untuk menginvestasikan uang kita ke depannya. Jadi kita menginvestasi, namun kita harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak mengedukasi diri kita atau mengedukasi masyarakat bagaimana cara mencari investasi yang emang benar-benar menguntungkan bagi kita. Nah, baik teman-teman. Nah, baik teman-teman, untuk meningkatkan komitmen kita tadi, marilah kita bermain game peneguhan komitmen yang judulnya adalah Aku Pasti Bisa. Nah, nanti saya akan memberi isyarat kalau saya beri jari telunjuk, maka kalian bilang aku bisa. Kalau jari telunjuk, aku bisa. Kalau gini, aku yakin. Kalau ke bawah, gini, pasti bisa. Apakah teman-teman sudah mengerti? Kalau jari telunjuk,
Aku bisa. Kalau jari dikepalkan aja, aku yakin. Kalau ditarik ke bawah, aku pasti bisa. Apakah sudah mengerti, teman-teman? Bisakah kita mulai gamenya? Bisa Ira. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jari telunjuk. Semuanya on mic. Kalian mulai. Aku bisa. Oke. Bisa. Aku bisa. Aku pasti bisa. Aku yakin. Kalau gini aku yakin. Kalau ke bawah pasti bisa. Kalau gini aku bisa. Bisa. Kalau gini aku yakin. Kalau ke bawah pasti bisa. Aku bisa. Aku yakin. Yang ke bawah pasti bisa. Oke, kita mulai. Apakah sudah mengerti? Udah Ira. Ngerti, Ira. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Aku bisa. Aku bisa. Aku yakin. Aku yakin. Pasti bisa. bisa. Oke. Aku bisa. Aku yakin. Pasti bisa. Yakin. Pasti. Aku pasti bisa. Aku yakin. Aku yakin. Aku bisa. Aku bisa. Aku yakin. Aku yakin. Pasti bisa. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Berakhirlah topik bebas kita pada malam hari ini mengenai investasi bodong. Selanjutnya kita akan beralih ke topik bebas kedua mengenai maraknya narkoba di masyarakat yang akan dipimpin oleh Andre. Kepada Andre dipersilahkan. Baik, teman-teman. Topik selanjutnya yang kita bahas itu mengenai maraknya narkoba. Teman-teman, tahu nggak sih pengapa topik tentang maraknya narkoba ini? Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat? Silahkan, siapa duluan? Itu tadi topik bebas. Ira, silahkan Ira. Baik, terima kasih Andre. Jadi menurut saya pentingnya topik tentang maraknya narkoba ini kita bahas adalah untuk kita mengetahui bagaimana sih cara untuk mencegah dari penyebaran narkoba ini di masyarakat kita, kemudian bagaimana kita mengedukasi diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, agar bisa terhindar dari narkoba. Itu saja Andre, terima kasih. Oke, terima kasih Ira. Selanjutnya, Eriza, silahkan. Terima kasih Andre. Mengapa topik tentang narkoba yang marak di masyarakat ini perlu kita bahas tuh supaya kita tahu bagaimana sih dampak dari narkoba itu sendiri yang sudah maraknya terjadi di lingkungan masyarakat kita. Lalu bagaimana solusi yang bisa kita dapatkan dan cara pencegahan agar kita tidak terjerumus ke dalam narkoba itu sendiri. Terima kasih, Andre. Baik, terima kasih atas pendapatnya Eriza. Selanjutnya, Suryani, silahkan. Baik, terima kasih Andre. Menurut saya pentingnya kita membahas tentang topik maraknya narkoba di lingkungan masyarakat ini agar kita tahu dampak apa yang akan terjadi, solusi untuk mengatasi yang terkena narkoba tersebut, bahaya narkoba, dan yang paling penting agar kita terhindar dari narkoba.
Oke, baik, atas pendapatnya yang Suryani, saya akan menyimpulkan penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, bahkan menyebabkan kematian. Namun banyak sekali pecandu narkoba tidak menghiraukan adanya ancaman tersebut. Kasus narkoba di Indonesia ini kan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tidak terkecuali di kalangan remaja ataupun pelajar. Menurut Badan Narkotika Nasional, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dari tahun 2018 semakin meningkat sebesar 24 hingga 28%. Hal ini selaras dengan jumlah kasus narkoba sejak 9 tahun terakhir yang terus meningkat. Sehingga dengan membahas topik ini, kita dapat memecahkan masalah bersama dan mencari solusinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab. Adakah teman-teman yang ingin mengeluarkan pendapatnya tentang apa penyebab faktor orang memakai narkoba? Siapa yang ingin berpendapat, silahkan duluan. Oke, Ira, silahkan Ira. Baik, terima kasih Andre. Jadi menurut saya faktor penyebab dari maraknya narkoba di masyarakat ini adalah yang pertama pergaulan bebas. Nah, itu menurut saya. Karena ketika kita sudah bergaul pada teman yang salah, kan ada juga nih pepatah yang mengatakan kalau kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, pasti kita akan menjadi wangi. Begitu pula sebaliknya gitu. Nah, ketika kita berteman dengan teman-teman yang memang pergaulannya udah diragukan lagi nih. Nah, ia memakai narkoba, pasti otomatis kita akan mengikutinya. Kemudian yang kedua adalah faktornya bisa jadi dari broken home atau orang yang stres gitu, orang yang banyak pikiran, kemudian bagaimana ia bisa menenangkan pikirannya, yaitu tadi dia mencoba narkoba gitu. Padahal narkoba ini memang ada ya, ini memang obat dari medis, namun dari penyalahgunaannya atau dosisnya yang tidak tepat, maka akan membuat seseorang ini menjadi melayang-layang gitu, pikirannya jadi kayak terbang tinggi gitu. Kemudian yang ketiga adalah menurut saya faktor penyebabnya adalah kurangnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi seseorang itu ketika ia sudah jauh dari Tuhan, dia nggak tahu lagi nih arah hidupnya kemana. Jadi itu tadi dia mengkonsumsi narkoba untuk kayak membuat tujuan hidupnya. Mungkin itu Andre, terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya, sangat bagus ya. Selanjutnya, Suryani silakan. Terima kasih Andre. Menurut Riani, faktor penyebab maraknya narkoba di lingkungan kita yang pertama itu awalnya dia ingin mencoba-coba ataupun dia ingin tampil berbeda dengan teman-temannya yang lain dan akhirnya dia terjerumus ke dalam narkoba ini tersebut dan hilangnya rasa kepercayaan diri yang dibilang Ira tadi juga karena faktor lingkungan atau pergaulan bebas di sekitarnya. Oke, terima kasih Riani. Selanjutnya, silahkan Eriza berpendapat. Oke, terima kasih Andre. Jadi tuh seseorang yang menggunakan narkoba tuh faktor penyebabnya tuh ada banyak. Yang pertama tuh ada dari faktor lingkungan. Lingkungan itu seperti pertemanannya yang mungkin pergaulannya bebas, lalu ia menjadi memakai narkoba biar dibilang kayak jadi teman segeng gitu. Lalu ada dari faktor psikologisnya, dia mengalami stres berat seperti depresi atau gangguan kecemasan sehingga dia mengonsumsi narkoba untuk menenangkan dirinya. Padahal itu salah. Lalu ada rasa ingin tahunya yang tinggi, kayak gimana sih rasa narkoba itu yang awalnya coba-coba. Jadi karena narkoba itu buat kecanduan, jadi malah keterusan. Gitu Andre. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya Riza, sangat bagus ya. Baik, saya akan menyimpulkan
orang memakai narkoba itu karena keinginan untuk mencoba-coba, ingin tampil beda kepada teman sesamanya, kurang percaya diri, akhirnya bisa menjadi ketergantungan. Kemudian yang kedua, menggunakan narkoba sebagai gaya hidup agar orang-orang bisa menganggap dia hebat gitu kan. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh lingkungan. Pergaulan yang salah akan menyebabkan remaja bisa terjerumus ke dalam lingkungan yang salah. Kemudian keempat, tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh melalui penyalahgunaan narkoba. Baik, selanjutnya kita masuk ke dampak. Adakah teman-teman yang ingin berpendapat tentang apa dampak dalam menggunakan narkoba? Siapa yang ingin berpendapat? Silahkan, siapa duluan? Oke, Ira, silahkan Ira. Baik, terima kasih Andre. Jadi menurut saya dampak dari maraknya ini adalah akan berlanjut pada generasi seterusnya gitu. Karena ini kasus narkoba di Indonesia ini kayak kasus yang turun-temurun, nggak ada habisnya. Bahkan setiap tahun ini bertambah gitu. Ini cerita dampak kan. Itu dampaknya adalah kayak kasusnya ini makin menaik dan ini kayak kasus turun-temurun. Kemudian dampaknya adalah bisa menyebabkan stres, kemudian bagi orang sekitarnya mungkin bisa jadi cemas karena ketika kita udah pakai narkoba nih, kita tuh nggak ada pikiran lagi kalau kita udah nggak ada duit, kita udah mau pakai narkoba nih, tapi kita nggak ada duit, maka sasarannya adalah orang sekitarnya, bagaimana ia bisa mendapatkan uang gitu ya. Itu kan tadi terjadinya maling gitu, bahkan di sini ya teman-teman, jemuran di rumah saya gitu, jemuran besi itu bisa hilang loh. Cobalah kalian bayangkan teman-teman, itu siapa lagi kalau bukan orang-orang yang emang udah kecanduan sama narkoba gitu, dampaknya itu ke lingkungan. Kemudian ketika ia udah nggak bisa lagi nih, misalnya udah sistem keamanan di lingkungan itu udah ketat, dia akan membuat diri dia nggak bisa lagi dapatkan uang, maka dia akan menggores-gores tangannya, kemudian dia mengisap-isapnya gitu sih yang saya tahu waktu SD gitu, kami kan juga udah belajar. Dia menyayat-nyayat tangannya, kemudian diisap-isap darahnya, itu dia kalau udah nggak ada duit kali. Kemudian kalau udah diisap-isap pun darahnya, udah nggak ada lagi rasa-rasa narkobanya itu, dia bisa juga bunuh diri gitu. Udah stres dia, jadi dia bunuh diri, nggak ada lagi yang bisa ia buat gitu. Mungkin itu saja Andri, terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya, sangat baik ya. Selanjutnya si Eriza, silahkan Eriza. Terima kasih Andre. Menurut saya dampak dari penggunaan narkoba jika jangka panjang tuh dia bisa jadi pecandu. Nah, kalau dia bisa jadi pecandu, maka akan fisiknya itu bakalan terganggu. Kayak contohnya tuh berat badannya berkurang, dia sulit tidur, jadi kesehatannya tuh terganggu. Lalu untuk psikologisnya sendiri, dia emosinya itu nggak terkontrol, jadi mudah marah, terus cemas, sulit konsentrasi pada sekitar. Nah, kalau untuk lingkungan sendiri, dia jika tidak, seperti kata Ira, jika dia tidak punya uang, tetapi dia ingin memakai narkoba, maka dia akan membuat tindakan kriminal yang merugikan orang banyak. Seperti itu, Andre. Terima kasih. Oke, terima kasih Eriza. Selanjutnya Suryani. Oke, Andre. Menurut Riani, dampak yang terjadi secara fisik ya di dalam tubuhnya itu terganggunya fungsi otak dan sistem saraf. Contohnya dia mengalami halusinasi yang tinggi dan kejang-kejang dan sebagainya. Terganggunya jantung dan pembuluh darah. Contohnya gangguan aliran darahnya tersumbat berujung sakit jantung ataupun bisa saja berujung kematian. Sekian, Andre. Oke, terima kasih Suryani. Baik, saya akan menyimpulkan untuk dampak langsung dari penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, pada otak, tulang, pembuluh darah,
paru-paru, dan sistem pencernaan. Kemudian dampak tidak langsung narkoba yaitu antara lain akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan. Dan karena candu jika tubuhnya digerogoti oleh zat beracun. Belum lagi dikucilkan oleh masyarakat dan pergaulan orang-orang baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke solusi. Adakah teman-teman yang ingin memberikan solusi terhadap mengatasi dalam mencegah narkoba tersebut? Siapa yang ingin berpendapat, silahkan. Baik, Ira, silahkan Ira. Baik, terima kasih kepada Andre. Jadi menurut saya solusi dari orang-orang yang emang udah kecanduan ini harus kita serahkan kepada pihak yang lebih berwajib gitu. Karena kalau tidak direhabilitasi, mereka akan begitu aja sepanjang hidupnya, nggak ada berubah-berubahnya. Karena di sini emang kayak gitu teman-teman, lingkungannya ketika kita udah kecanduan narkoba nih gitu. Nggak ada tindak tegas dari pemerintah gitu, maka dia akan gitu-gitu aja hidupnya. Jadi harus diserahkan kepada pihak yang emang berwajib. Kemudian bagi kita yang emang belum terjerumus dari narkoba ini, yang pertama adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sih kuncinya, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita ketika mendekatkan diri kepada Tuhan ini, hati kita akan aman, damai, dan gak ada lagi nih beban-beban dalam hidup kita. Walaupun emang beban kita ini berat gitu kan. Kemudian kita harus pandai-pandai milih pergaulan ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pergaulan itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Bagaimana kalau zaman sekarang itu kita harus pandai-pandai milih teman. Kita nggak boleh ya udah berteman sama siapa aja, nggak ada tuh. Zaman sekarang tuh nggak usah lah sosok kayak gitu. Jadi kita harus pilih-pilih teman. Nggak apa-apa punya teman satu aja yang emang benar-benar teman daripada punya teman banyak yang memiliki pergaulan bebas yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif. Nah, mungkin itu saja, Andre. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya, Ira. Sangat bagus. Silakan Suryani berpendapat. Baik, terima kasih Andre. Di sini ada sedikit solusi yang dapat Riani sarankan, yaitu yang pertama, mengajak sosialisasi sehat di lingkungan sekitar masyarakat, mengajak dalam bidang keagamaan agar mereka tidak terjadi penyimpangan, dan mengajarkan akan bahayanya narkoba tersebut. Oke, makasih Riani. Selanjutnya Eriza. Terima kasih Andre. Menurut saya cara yang bisa kita lakukan itu pertama-tama kalau untuk orang tuanya tuh dia bisa membekali anaknya dengan informasi tentang narkoba, seperti bahaya narkoba, terus dijelaskan dengan kata-kata yang baik agar anak-anak bisa mengerti. Lalu kita bisa, jika sudah menjadi pecandu, bisa dibawa ke psikiater atau pusat rehabilitasi yang sudah ada. Terima kasih, Andre. Oke, makasih atas pendapatnya, Riza. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan tentang solusi dari penyalahgunaan narkoba. Ada 4, yaitu yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya dilakukan oleh dokter, tetapi juga terapis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami adakah efek samping yang muncul. Kemudian detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Kemudian yang ketiga, stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Kemudian yang keempat, pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehab,
pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman-teman untuk mengawasi aktivitas mantan pemakai narkoba tersebut. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Oke, itu saja tadi dari solusinya dari saya. Kemudian kita masuk kepada komitmen. Saya akan mengatakan komitmen bahwa kita sebagai mahasiswa atau orang yang sudah dewasa harus bisa mengontrol diri dan tidak terjerumus ke arah pergaulan lingkungan yang salah, sehingga kita bisa menghindari dampak-dampak negatif dari lingkungan sekitar. Karena jika kita bergaul dengan orang yang salah, pasti kita juga ikut terjerumus ke tempat yang salah. Oke, untuk meneguhkan komitmen kita, marilah kita bermain game. Gamenya yaitu mari saya akan membawa instruksi gamenya seperti ini. Marina menari di atas menara. Apakah teman sudah mengerti? Marina Lagi, Andre. di atas menara. Marina menari di atas menara. Nanti saya akan mengacaknya sehingga dapat membuat teman-teman menjadi lebih kreatif. Apakah teman-teman sudah mengerti? Sudah, Andre. Pak, diulangi sekali lagi, Andre. Ulangi. Marina di sini. Menari di sini. Di atas menari di atas sini, kemudian menara. Marina menari di atas menara. Oke, apakah kita sudah bisa memulainya? Bisa, Andre. Oke. Tapi saya tidak ikut ya, kalian yang akan bermain. Marina menari di atas menara. Menara menari. Marina di atas menara. Marina di atas menari. Menara. Oke, baik. Sudah paham ya teman-teman? Baik, mari kita bertepuk tangan untuk mengapresiasi. Oke, mungkin itu saja dari topik dari pembahasan saya kali ini. Topik selanjutnya tentang pinjaman online akan dipimpin oleh Eriza. Silakan Eriza. Baik, terima kasih Andre. Oke teman-teman, kita akan masuk ke topik tugas tentang pinjaman online ilegal. Pertama-tama saya ingin bertanya, bagaimana perasaan teman-teman malam ini? Semangat, Eriza. Semangat, Eriza. Oke, terima kasih. Saya akan mulai masuk ke dalam topik tugas tentang pinjaman online ilegal. Jika sudah siap, teman-teman bisa menganggukkan kepala. Oke, baik. Pertama-tama, saya akan bertanya, mengapa penting kita membahas tentang topik tugas kita kali ini, yaitu pinjaman online ilegal? Bila teman-teman mau mengeluarkan pendapat, silakan raise hand. Oke, Ira, silakan. Baik, terima kasih kepada Eriza. Jadi menurut saya pentingnya topik ini kita bahas adalah untuk mengatasi dari pinjaman online dan kita mengetahui dampaknya gitu. Apa sih dampak yang disebabkan dari pinjaman online ini sehingga kita bisa
mencari solusi dari pinjaman online, bagaimana kita menghindarkan diri kita agar tidak terjerumus dalam pinjaman online. Kemudian mengedukasi diri kita, mengedukasi masyarakat, mengedukasi lingkungan untuk tidak terjerumus juga di dalam pinjaman online. Mungkin itu saja Eriza, terima kasih. Baik, terima kasih Ira. Selanjutnya ada Andre. Silakan Andre. Baik, pentingnya kita membahas tentang pinjaman online ilegal ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana Jaringanku ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Kita akan masuk ke topik 3, yaitu tentang pinjaman online ilegal. Sebelumnya bagaimana perasaan teman-teman sekarang? Semangat Eriza. Oke, teman-teman. Semoga tetap semangat sampai akhir ya. Jika sudah siap untuk melakukan pembahasan pada topik kita kali ini, silakan anggukkan kepalanya. Oke, baik. Kita akan membahas topik secara dalam dan tuntas tentang pinjaman online ilegal. Sebelumnya, saya akan bertanya, mengapa kita penting membahas topik tugas kita kali ini? Jika ada yang bisa menjawab, silakan raise hand. Oke, baik. Ada Ira. Silakan, Ira. Ya, terima kasih Eriza. Jadi menurut saya, pentingnya kita membahas topik tentang pinjaman online ini adalah biar kita tidak terjerumus dalam pinjaman online ini, kemudian bagaimana kita bisa mengedukasi keluarga kita, mengedukasi diri kita untuk tidak ikut-ikutan dalam pinjaman online, karena dampak yang kita tahu ini memang sangat berbahaya gitu. Jadi tujuan kita melakukan bimbingan kelompok topik pinjaman online ini agar kita mengetahui solusi apa sih yang bisa diberikan alternatif dari pinjaman online ini. Mungkin itu saja Eriza, terima kasih. Baik, Kira. Terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya ada Andre. Silakan, Andre. baik, mengapa topik ini penting untuk dibahas, yaitu karena dengan kita mempelajari topik tugas ini, kita dapat mengetahui solusi agar kita tidak terjerumus kepada pinjaman online, sehingga bisa membuat kita lebih hati-hati lagi dalam meminjam online tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Andre atas pendapatnya. Selanjutnya ada lagi. Jika tidak, maka akan saya simpulkan. Apakah ada yang mau menyimpulkan? Jika tidak ada juga, maka akan saya simpulkan sendiri. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa pinjaman online itu sekarang lagi marak-maraknya di kalangan masyarakat, karena sekarang itu kan lagi ada pandemi ya. Terus ekonomi masyarakat tuh ada yang dibilang kayak turun gitu kan. Jadi mereka tuh perlu uang untuk kehidupan sehari-hari mereka sekarang. Tetapi karena adanya kalau bisa dibilang tuh kayak krisis ekonomi di keluarga mereka, maka mereka mencari solusinya, yaitu dengan pinjaman online yang sekarang marak beredar. Tetapi kebanyakan pinjaman online tuh ada yang ilegal sama yang legal. Tetapi sama-sama kalau bisa dibilang tuh tidak baik ya, kalau bisa kita bilang. Nah, lalu apa sih itu pinjaman online ilegal itu? Pinjaman online ilegal itu adalah pinjaman
yang berbasis online, yang melalui website kebanyakan sih begitu, dengan menggunakan identitas kita atau identitas orang, lalu tidak terdaftar oleh otoritas jasa keuangan. Jadi bisa dibilang itu tidak aman sama sekali untuk orang yang meminjamkannya, yang minjam di situ. Oke, selanjutnya, apakah faktor penyebab orang melakukan pinjaman online ilegal? Silakan Ira. Baik, terima kasih Eriza. Jadi menurut saya yang pertama itu kepepet ya. Kemudian apa namanya, administrasinya mudah karena kalau kita minjem online itu kayak cuma KTP gitu, megang KTP cek gitu, cair langsung uang kita gitu. Apa namanya, administrasinya mudah, kemudian kalau kita kepepet tuh kayak langsung dapet solusinya. Kemudian apa ya? Lupa kan jadinya. Mungkin itu saja. Baik, Ira, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya ada Andre, silakan Andre. Pinjaman online ilegal ini bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat pinjaman online. Disebabkan lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Mungkin itu saja, Reza. Baik, terima kasih Andre atas pendapatnya. Selanjutnya ada Suryani, silakan Suryani. Baik, terima kasih Erija. Menurut saya, peminjaman online terjadi karena masyarakat yang menggunakan jasa meminjam online terjadi karena minimnya tingkat literasi keuangan di masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online ini. Faktor penyebabnya orang-orang mau berpinjaman online ini karena sekarang orang-orang lebih cepat dan gampang untuk meminjam dalam pinjaman online ini. Baik, Suryani, terima kasih atas pendapatnya. Nah, adakah yang ingin menyimpulkan? Jika tidak ada, maka akan saya simpulkan sendiri. Jadi menurut saya itu faktor penyebab seseorang melakukan pinjaman online ilegal tuh karena yang pertama, kalau yang secara pinjaman online resmi itu untuk administrasinya sendiri itu sulit ya. Mungkin kebanyakan orang kayak mikir, ah ribet sih. Jadi ada yang lebih mudah itu kayak pinjaman online ilegal, jadi mereka lebih memilih pinjaman online ilegal. Tetapi mereka tidak tahu resiko jangka panjang pinjaman online tersebut. Jadi begitu menurut saya. Selanjutnya ada, apakah dampak dari pinjaman online ilegal ini bagi seseorang? Jika ada yang bisa berpendapat atau mau, silakan Raisen. Oke, ada Ira, silakan Ira. Baik, terima kasih Erija. Jadi menurut saya dampaknya adalah ketika kita udah minjem online nih, itu kan KTP kan. Nah, kalau kita nggak bisa bayar, pasti data kita ini kesebar. Jadi nama baik kita tercoreng. Kemudian kalau kita ingin meminjam, misalnya kita ingin minjem ke bank nih, gitu kan. Data kita udah terdaftar bahwa kita orang yang dicari-cari, maka kita nggak bisa mengurus administrasi yang lain. Kemudian data kita tersebar, kemudian bisa juga kita jadi teror gitu. Kemudian uang yang kita pinjam tadi, misalnya kita udah minjem 2 juta nih, kita nggak bisa bayar uang pokoknya, maka bunganya ini bisa bertambah gitu. Seperti yang kemarin kita bahas, seperti yang dikatakan Renata, temannya minjem 2 juta, namun sampai sekarang belum dibayar itu bisa mencapai 19 juta atau 18 juta. Nah, itu jadi kayak bertambah berpuluh-puluh kali lipat gitu. Jadi dampak ini sangat mengerikan ya teman-teman, karena pokoknya yang kita pinjam itu cuma 2 juta, kemudian bunganya bisa bertambah 20 kali lipat gitu, bahkan berlipat-lipat. Dan ini akan menyebabkan seseorang itu bisa stres, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri gitu. Mungkin itu saja Erija, terima kasih. Baik, Ira, terima kasih pendapatnya. Selanjutnya ada Andre, silakan Andre. Baik, dampaknya mungkin yaitu seperti
kerugian fee yang sangat tinggi hingga 40% dari total pinjaman, sampai suku bunga dan denda yang tinggi. Yang seperti yang dibilang Ira tadi, dari 2 juta bisa sampai 18 juta, itu kan nggak masuk akal gitu ya kan, terlalu besar bunganya, sehingga membuat orang rugi dari segi materi. Mungkin itu saja, Eriza. Baik Andre, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya ada Suryani, silakan Suryani. Baik, terima kasih Erija. Dampak yang terjadi dengan pinjaman online itu yaitu memicu ke dampak yang seperti gali lubang tutup lubang ya, di mana customer melakukan itu untuk menutupi hutangnya dari satu aplikasi ke aplikasi pinjaman yang lainnya. Dengan adanya pinjaman online ini, orang-orang pun jadi berbudaya berhutang gitu di masyarakat. Berhutang ini akan menjadi kebiasaan semula ya, akan menjadi kebiasaan bagi masyarakat, sehingga hutang yang semula dianggap tabu menjadi hal yang wajar untuk berhutang. Sekian aja, Rija. Oke, terima kasih Suryani atas pendapatnya. Nah, adakah yang bisa menyimpulkan? Jika tidak ada, maka akan saya simpulkan sendiri. Menurut saya, dampak dari pinjaman ilegal ini pertama ada di teror. Jadi mereka kan karena tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan, mereka melakukan tagihannya itu dengan chat melalui WhatsApp atau media lainnya kayak yang berbasis chat pokoknya. Diteror atau sampai diancam gitu. Jadi untuk sisi psikologisnya itu tidak baik ya untuk seseorang kalau mereka diteror seperti itu. Apalagi kalau lagi emang sangat-sangat bingung untuk melunasinya karena emang nggak ada dananya gitu kan. Selanjutnya tuh ada bahaya kerahasiaan data pribadi kita bocor gitu, karena kita kan waktu mau minjemnya tuh pakai foto KTP ya kan dengan muka kita, itu bisa jadi nanti punya kita tuh disalahgunakan lagi kembali oleh oknum tertentu, jadi makin ribet gitu, padahal kita nggak melakukan itu ya kan. Selanjutnya itu ada denda bunga yang seperti dikatakan teman-teman tadi, karena mereka tidak diawasi juga oleh otoritas jasa keuangan, mereka memberikan suku bunga yang terserah mereka gitu. Itu tuh oknum-oknum yang memanfaatkan situasi kita yang lagi pandemi gini, orang butuh uang, jadi dimanfaatkan untuk kayak pemerasan gitu ya, kalau bisa dibilang. Oke, selanjutnya ada bagaimanakah solusi yang bisa kita gunakan terhadap peminjaman ilegal ini. Oke. Ada Ira, silakan Ira. Baik, terima kasih Erija. Jadi menurut saya untuk mencegah dari pinjaman online ini bisa meluas lebih besar lagi atau lebih banyak lagi adalah yang pertama, membuat masyarakat itu mengerti bahwasannya bahaya dari pinjaman online ini apa gitu kan. Kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat dan edukasi kepada keluarga kita tentang bahaya dari pinjaman online ini gitu. Kemudian apa ya, kita sekarang nih di zaman yang emang benar-benar teknologi udah maju gitu. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi ini sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita jangan menengok kali ke atas gitu, kita kayak mau hidup gaya tinggi tapi pemasukannya rendah. Jadi kita itulah tadi salah satu faktor penyebab orang ingin meminjam online gitu, karena gaya hidupnya tinggi, gengsi-gengsian. Jadi solusi menurut saya adalah kurangilah gaya hidupnya gitu, teman-teman. Jangan terlalu melihat ke atas. Kita harus mensyukuri hidup kita, walau bagaimanapun hidup kita ini milik kita sendiri. Kalau kita susah, senang itu ya kita sendiri yang jalani gitu. Dan prinsip saya dari dulu sampai sekarang itu adalah jangan biasain utang. Karena kalau udah dibiasain, pasti ketika kita udah minjem sekecil apapun itu pasti akan keterusan sampai kita besar. Jadi prinsip yang saya pegang sampai sekarang itu adalah jangan biasain utang. Jadi itu saja Erija, terima kasih.
Baik, Ira, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya ada Andre, silakan Andre. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu seperti kita harus mempertimbangkan kerugian yang kita dapat dari pinjaman online tersebut dari bunga yang sangat besar. Di situ kita berpikir bahwa itu sangat rugi untuk dilakukan. Jika kita pengen minjam mungkin lebih baik ke keluarga kita, mungkin itu tidak dikenakan bunga ya. Mungkin saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik, Andre, terima kasih atas pendapatnya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau bilang dulu kalau yang kita bahas ini pinjaman online yang ilegal ya, yang ilegal. Jadi solusinya itu sepertinya yang pertama tuh kalau kita emang sangat butuh, ya sebisa mungkin kayak Andre bilang kita minta bantuannya ke keluarga terdekat dulu. Nah, kalau emang nggak ada yang bisa bantu, baru kita cari solusi lain. Seperti kayak ini, pinjaman online. Tapi sebisa mungkin kita cari yang legal ya, jangan yang ilegal. Karena kalau yang ilegal itu ya kayaknya buat bunganya sendiri itu nggak ada yang ngatur, terus cara penagihannya juga serem gitu ya kan. Ya intinya seperti itu. Nah selanjutnya komitmen yang bisa kita ambil itu tentang topik tugas kali ini, yang pertama itu sebisa mungkin untuk tidak melakukan pinjaman dalam bentuk apapun jika tidak terlalu kita perlukan. Kedua, kita harus menambah literasi dan melek teknologi di zamannya serba canggih ini. Jadi kita harus pandai-pandai memilih mana yang baik dan yang tidak. Lalu kita juga bisa belajar untuk mengelola keuangan dengan baik, dengan hidup yang sederhana, sesuai kemampuan kita gitu. Oke, itu saja menurut saya. Terima kasih atas pendapat teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan bermain game peneguhan komitmen ya. Kita akan bermain game pegang kayak misalnya saya bilang pegang tangan, tetapi saya akan menunjuk bagian yang lain. Apakah teman-teman mengerti? Paham. Jika oke, tolong bisa nggak usah on mic ya, saya sendiri aja ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, yang pertama pegang mata, pegang kepala, pegang bibir, pegang tangan. Oke. Terima kasih teman-teman. Untuk apresiasinya silakan tepuk tangan. Oke. Selanjutnya itu tadi topik bebas tentang peminjaman online ilegal. Lalu kita akan masuk ke topik bebas terakhir yang akan dibawakan teman kita Suryani. Dipersilakan Suryani. Baik, terima kasih Erija. Selanjutnya kita akan membahas topik keempat, yaitu tentang meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga ya, ataupun KDRT. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, kenapa topik ini penting untuk kita bahas? Jika ada yang ingin berpendapat, silakan raise hand. Oke, maaf. Ya, Ira, silakan. Baik, terima kasih Suryani. Jadi menurut saya kenapa penting topik kekerasan atau KDRT ini kita bahas adalah supaya kita tahu nih sebenarnya apa sih yang menyebabkan KDRT dalam rumah tangga agar kita bisa mencari alternatif solusi atau mencegah dengan tips-tips yang akan kita bahas dalam pembahasan ini. Mungkin itu saja Suryani, terima kasih. Terima kasih Ira.
Selanjutnya ada Andre, silahkan. Mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Karena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik. Dengan membahas topik ini, mungkin kita dapat mencari solusi untuk menghindari hal tersebut. Mungkin itu saja, Suryani. Terima kasih. Terima kasih Andre, pendapatnya sangat bagus ya. Selanjutnya ada Erija, silakan Erija. Terima kasih Suryani. Menurut saya mengapa kita perlu membahas topik ini tuh untuk pengetahuan kita juga nantinya. Kalau kita nanti udah menikah kan, lalu untuk kita tahu bagaimana apa sih kayak perilaku KDRT itu yang sering terjadi di masyarakat kita, lalu dampak apa yang terjadi setelah itu dan cara kita menghindarinya. Begitu Suryani. Terima kasih. Oke, terima kasih Erija. Apakah teman-teman ada yang ingin menyimpulkan? Jika tidak ada, maka akan saya simpulkan sendiri. Pentingnya topik ini kita bahas agar kita mengetahui masalah yang terjadi dalam kekerasan rumah tangga, dampak apa yang terjadi, faktor apa yang terjadi, dan bagaimana kelak kita. Kan kita sudah membahas topik ini, maka kita nanti kalau kita sudah berumah tangga, kita bakalan ngerti gitu gimana tentang kekerasan rumah tangga, apa solusinya, dan sebagainya. Baik, Riani lanjut. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga? Jika ada, silakan raise hand. Ada Ira, silakan Ira. Baik, terima kasih Suryani. Jadi menurut saya faktor penyebab KDRT ini ada 4. Yang pertama, faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Nah, faktor individu ini adalah kepribadian seseorang. Jadi ia udah dari pembawaannya dari kecil nih dia dikasarin. Jadi dia ketika udah besar, udah punya istri atau suami, maka ia akan membalaskan dendam ya karena dia waktu kecil juga diperlakukan nggak baik gitu. Kemudian faktor sosial budaya yang emang seperti yang kita tahu kan budaya kita kan kalau Medan nih, kalau Batak ya kita sebut itu kan kasar ya pembawaannya gitu. Kalau bicara tuh nadanya tinggi. Nah kalau Jawa ini lebih ke kayak lembut. Jadi mungkin ketika orang Batak dan Jawa bersatu maka orang Jawa nih kaget loh kok suamiku kayak gitu gitu. Jadi kayak nggak terima gitu. Jadi itulah terjadi KDRT. Kemudian faktor ekonomi seperti yang kita tahu kalau ekonominya sulit, kemudian istri kita bawel gitu kan, maka KDRT ini akan kerap terjadi gitu. Jadi ketika cobalah kita tengok kalau ekonominya bagus, gaji suaminya banyak, pasti KDRT ini nggak akan terjadi. Nah, KDRT ini yang kita tahu itu terjadi di tingkat ekonomi yang rendah gitu. Jadi bagaimana mereka bingung masalah makan, kemudian istrinya yang bawel, jadi suaminya ini pun ikut pitam gitu, naik emosi dia jadinya. Jadi itu saja Suryani, terima kasih. Terima kasih Ira. Selanjutnya ada Erija, silakan Erija. Ya, terima kasih Suryani. Menurut saya ya apa faktor penyebab dari KDRT di masyarakat ini terjadi itu yang pertama mungkin ya kalau dari sisi psikologis emang yang melakukan ini si suami itu temperamental atau enggak dia emosinya emang nggak bisa terkendali kayak sedikit aja tuh disenggol egonya tuh langsung marah, langsung mukul, main tangan atau segala macam kan. Kalau dari faktor eksternalnya itu bisa jadi tuh karena emang ekonominya tidak baik kayak seperti yang teman-teman bilang tadi. Lalu ada juga misalnya dia punya masalah dari pekerjaannya, lalu dibawa ke rumah dan dia jadi lampiasin emosinya tuh ke istrinya. Jadi begitu menurut saya ya. Terima kasih Suryani.
Oke, selanjutnya ada Andre. Silakan Andre. Faktor penyebab KDRT mungkin yang saya tahu seperti perselingkuhan ya. Perselingkuhan dapat menyebabkan orang mengalami KDRT karena pasangan pasti akan cemburu jika melihat pasangannya dekat dengan yang lain. Perselingkuhan mungkin disebabkan oleh pelakor ya, pelakor. Kalau nama sekarang kan pelakor. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Baik, terima kasih Andre pendapatnya. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin menyimpulkan? Jika ada, silakan raise hand. Baik, jika tidak ada, maka akan Riani simpulkan sendiri bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga itu yaitu bisa memicu pada faktor ekonomi ya paling terutama. Terus bisa jadi yang dibilang Andre tadi itu tentang perselingkuhan. Bisa jadi si istrinya selingkuh, maka si suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk gimana untuk dia menyelesaikan masalah itu dengan cara kekerasan suaminya ini. Dan biasanya faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya si korbannya selalu perempuan ya. Ada halnya faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi karena gangguan atau kelainan kejiwaan. Kemudian untuk faktor sosial seperti konflik rumah tangga, seperti kesulitan dalam ekonomi tadi, dan faktor media massa bisa saja. Dan selanjutnya, menurut teman-teman, apakah solusi untuk kekerasan dalam rumah tangga ini? Jika ada, silakan raise hand. Baik, di sini ada Ira. Silakan Ira. Baik. Ini apa? Solusi apa dampak? Dampak, Ira. Sorry. Oke, baik. Terima kasih Suryani. Jadi menurut saya dampaknya itu kan tadi Suryani bilang bahwasannya KDRT ini banyak terjadi pada kalangan wanita ya terutama. Jadi dampaknya yaitu sakit fisik, kemudian sakit hati, kemudian bisa jadi wanita itu trauma ketika misalnya udah di KDRT nih, kemudian mereka berpisah, kemudian wanita ini akan trauma sepanjang hidupnya dan nggak mau lagi untuk menikah. Mungkin itu aja, mungkin itu yang bisa terjadi. Kemudian mungkin itu saja, Suryani. Terima kasih. Terima kasih Ira. Selanjutnya ada Erija. Silakan Erija. Baik, terima kasih Suryani. Menurut saya tuh dampak dari KDRT itu sendiri nggak hanya dialami, dampaknya itu nggak hanya cuman sama si istri yang di KDRT-nya, tetapi jika mereka sudah punya anak, maka itu akan juga berdampak pada anak itu sendiri. Jadi kalau untuk dampak di istrinya itu, yang kayak Ira bilang mungkin mentalnya jadi terganggu, fisiknya jadi luka-luka, terus mungkin dia nanti jadi pendendam suatu saat karena sudah diperlakukan seperti itu. Lalu untuk dampak anaknya sendiri akan terganggu energi anak itu sendiri karena melihat perlakuan orang tuanya yang tidak baik. Jadi anak itu takutnya menyontoh apa yang dilakukan orang tuanya. Begitu, Suryani. Atau lagi ada trauma batin untuk anak itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Ira. Terima kasih Erija atas pendapatnya ya. Baik, jika teman-teman ada yang ingin menyimpulkan, silahkan. Jika tidak ada, maka akan saya simpulkan sendiri. Dampak kekerasan terhadap rumah tangga itu, dampak kekerasan dalam rumah tangga, memang pertama terjadi kepada si istri ya kan, istri yang bersangkutan, dia mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, bahkan mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi dan
keinginan untuk bunuh diri itu bisa saja terjadi. Dan pada si anak, mungkin si anak bakalan gimana ya? Mungkin dia bakalan broken home ya kalau istilah kita sekarang. Baik, selanjutnya apakah teman-teman tahu bagaimana solusi atau mencegah kekerasan dalam rumah tangga? Baik, ada Ira, silakan Ira. Baik, terima kasih Suryani. Menurut saya solusi yang paling tepat adalah ketika kita memilih calon suami itu harus ditelusuri dulu bibit, bubut, dan bebetnya gitu. Bagaimana ia kepribadiannya, bagaimana keluarganya, bagaimana asal-usulnya gitu. Jadi kita tahu dia orangnya baik apa enggak. Kemudian kita memilih suami itu jangan dari tampangnya aja gitu. Kita harus melihat dia bagaimana dia mendekatkan diri kepada agama gitu. Kemudian ketika kita udah menjadi istri nih gitu, kita harus mengerti keadaan suami sebisa mungkin kita mengerti keadaan suami kan seperti yang dikatakan Erija tadi, suami itu juga kan memiliki kegiatan lain gitu, misalnya di kantor ia memiliki masalah, jadi kita nggak usah nambah-nambah masalah dia lagi. Kemudian kita jadi istri itu sebisa mungkin menciptakan suasana yang nyaman di rumah gitu, agar suami betah bersama kita sehingga dia tidak melakukan ke KDRT lagi. Mungkin itu saja Suryani, terima kasih. Baik, terima kasih Ira. Selanjutnya ada Andre, silakan Andre. Solusi yang mungkin dapat dilakukan yaitu mungkin lebih menghargai pasangan ketika berpendapat dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga suami dan istri itu bisa semakin kompak dalam hubungan di rumah tangganya. Mungkin itu saja Suryani, terima kasih. Baik, terima kasih Andre. Itu solusi tentang kekerasan dalam rumah tangga ya. Selanjutnya ada Erija, silakan Erija. Baik, terima kasih Suryani. Menurut saya solusi yang pertama itu seperti kata Ira, kita harus baik-baik dalam memilih pasangan dan menikahlah ketika kita sudah siap. Jangan karena perkataan orang lain atau ingin ikut-ikutan begitu kan. Karena menikah itu bukan hal yang mudah, yang harus dijalani seumur hidup. Terus kita harus saling mengenal satu sama lain sama pasangan, harus sering-sering curhat-curhatan mungkin gitu ya. Terus kalau sebisa mungkin udah ada bentrokan gitu, kalau lagi marah-marah, mending pergi aja dulu daripada nanti ya terjadi KDRT seperti itu. Baik, terima kasih Erija. Solusinya sangat bagus ya. Baik, jika ada teman-teman yang ingin menyimpulkan dari solusi masalah kekerasan dalam rumah tangga, silakan. Jika tidak ada, maka akan saya simpulkan sendiri bahwa menyelesaikan masalah dalam kekerasan rumah tangga itu secara bijak. Baiknya menyelesaikan masalah itu berkepala dingin ya satu sama lain. Misalnya ada masalah di dalam rumah tangga, maka mereka harus menyelesaikannya dengan berkepala dingin agar tidak terjadi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ira, ini maksudnya gimana taruh kesannya gitu? Sekarang peneguhan komitmen dulu. Baik teman-teman, untuk meneguhkan komitmen kita, marilah kita bermain game peneguhan komitmen. Gamenya lupa nge-share gamenya. Oke, ini di-end aja ya dulu. Berarti nanti kita game peneguhan komitmen, game peneguhan, baru tuh pesan dan kesan, baru tuh doa, baru tuh penutup. Oke, Suryani. Tunggu Ira, tunggu. Kesan dan apa tadi, kesan dan pesannya itu dari kalian apa dari aku? Dari kami.
Oh, dari kamu. Oke. Oke, Ira. Oke, baiklah teman-teman. Untuk meneguhkan komitmen kita, marilah kita bermain game peneguhan komitmen. Saya akan menyebutkan satu clue dan kalian menyambung dengan kata yakinlah bisa ya di ujung kata-kata kalian. Baik, clue-nya adalah jangan, yakinlah bisa. Erija. Jangan melakukan, yakinlah bisa. Ira. Jangan melakukan kekerasan, yakinlah bisa, Andre. Jangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yakinlah bisa, Finish. Oke, terima kasih. Untuk mengapresiasikan kita, marilah kita bertepuk tangan. Oke, selanjutnya sebelum berakhirnya bimbingan kelompok kita pada malam hari ini, adakah teman-teman yang ingin menyampaikan atau yang berpendapat? Adakah teman-teman yang ingin menyampaikan kesan dan pesan yang telah kalian petik dari topik kita pada malam hari ini? Baik, ada Ira. Silakan Ira. Terima kasih Suryani. Jadi kesannya pada malam hari ini adalah saya merasa bahagia karena bisa sharing kepada teman-teman tentang topik-topik yang emang terjadi dalam masyarakat. Jadi saya tahu nih apa aja solusi yang nantinya akan saya berikan dalam lingkungan saya, terutama dalam diri saya sendiri. Kemudian pesannya adalah untuk teman-teman setelah kita membahas pembahasan tadi, maka diharapkan kita bisa memetik ilmu yang kita dapat tadi untuk mengaplikasikannya di dunia nyata kita. Mungkin itu saja Suryani, terima kasih. Baik, kesan dan pesan luar biasa ya Ira. Semoga saja dapat diterapkan di kehidupan kita. Selanjutnya ada Andre. Silakan Andre. Kesan dan pesan yang mungkin saya bisa berikan, kita mungkin bisa menambah ilmu pengetahuan dengan membahas topik tadi. Kita bisa sharing bareng, bisa berdiskusi, melakukan banyak hal yang menarik. Mungkin itu dapat menjadi ilmu kita yang dapat kita terapkan di kehidupan kita nantinya. Terima kasih Suryani. Baik, kesannya sangat bagus ya Andre. Selanjutnya ada Erija. Silakan Erija. Terima kasih Suryani. Kesan saya sangat senang sekali karena udah bisa bertukar pikiran malam-malam begini ya kan. Jadi sangat bermanfaat waktu saya pada malam ini. Pesannya tuh semoga apa yang kita bahas malam ini tuh bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, terus bisa bermanfaat juga untuk orang banyak nantinya kalau kita mau berbagi ilmu kita gitu. Terima kasih. Oke, kesan dan pesan yang sangat bagus ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa harapan teman-teman semua setelah mengetahui masalah, faktor penyebab dan dampak ataupun solusi dari topik yang telah kita bahas ini? Ada Ira, silakan Ira. Terima kasih Suryani. Jadi harapannya untuk diri saya sendiri adalah lebih pandai-pandai lagi menggunakan sosial media. Kemudian saya akan mengaplikasikan ilmu saya atau menerapkan ilmu yang saya dapatkan tadi kepada diri saya sendiri untuk menghindarkan diri saya dari hal-hal yang berbahaya di luaran sana. Mungkin itu saja Suryani. Terima kasih. Oke, Ira. Semoga harapannya bisa tercapai ya. Selanjutnya ada Andre, silakan Andre. Harapan yang mungkin bisa saya lakukan yaitu dengan menjadi disiplin dalam melakukan segala hal, baik dari pembelajaran yang tadi kita lakukan,
sehingga kita bisa menerapkan cara-cara tadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Suryani. Selanjutnya ada Erija, silakan Erija. Baik, terima kasih Suryani. Harapan saya itu semoga apa yang kita bahas malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terus bisa kita terapkan di kehidupan kita, dan bisa jadi hal yang positif. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Berakhir sudah acara bimbingan kelompok kita pada malam hari ini. Maka sebelumnya kita berdoa. Saya akan membawa doa untuk yang beragama Muslim, bagi yang non-Muslim menyesuaikan. Baik, mari mengangkat tangannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, selesai sudah bimbingan kelompok kami pada malam hari ini yang membahas topik bebas tentang yang pertama ada investasi bodong, yang kedua ada pinjaman online ilegal, dan yang ketiga maraknya pemakaian narkoba di masyarakat, dan yang terakhir meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih Allah atas izin-Mu, kami sudah membahas keempat topik ini. Semoga topik yang kami bahas pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Amin ya Allah. Baiklah teman-teman, saya ingin menyanyi, nyanyinya yaitu tentang rasa sayang, rasa sayang, sayangnya. Sebelumnya saya ingin berpantun. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa beli stroberi. Kalau sudah siap menanti, jangan lupa Suryani, pembahasan kita tadi. nyanyinya sama-sama. Jadi nyanyinya itu kayak gini teman-teman. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa beli stroberi. Kalau sudah siap nanti, jangan lupa pembahasan tadi. Ulangin Suryani. Baik, untuk penutup acara kita pada malam hari ini, marilah kita menyanyi. Nyanyinya seperti ini ya teman-teman. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa beli stroberi. Kalau sudah siap menanti, jangan lupa pembahasan tadi. Rasa sayangnya, rasa sayang, sayangnya. Lihat dari jauh, rasa sayang, sayangnya. Baik, kita mulai ya. 1, silakan on mic teman-teman. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa beli stroberi. Kalau sudah siap nanti, jangan lupa pembahasan tadi. Rasa sayang, rasa sayang, lihat dari jauh, rasa sayangi. Rasa sayang, sayangi. Lihat dari jauh, rasa sayangi. Oke, berakhirlah sudah bimbingan kelompok kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua.